Apa pentingnya indeks harga? Jadi kenapa mempelajari tentang indeks harga ini penting? Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang permintaan dan penawaran uang. Dan sekarang kita lanjut ke indeks harga. Jadi bagi kalian yang belum menonton video-video pembelajaran sebelumnya, kalian bisa klik di pojok kanan atas ini, atau nanti di akhir video, kalian bisa klik video yang muncul selanjutnya, ataupun kalian bisa kunjungi YouTube channel ini dan masuk ke playlist kelas ekonomi. Oke, sebelum mengarah ke perhitungan dan lain sebagainya, kita membahas tentang pengertian atau definisi dari indeks harga. Jadi indeks harga merupakan alat yang digunakan untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Jadi kalau kalian tahu pengukur suhu, tetapi ini bukan pengukur suhu untuk cuaca ya, tetapi untuk suhu ekonomi yang nantinya dilihat dari harga barang. Oke, kita next saja sambil jalan. Yang kedua adalah apa pentingnya indeks harga? Jadi kenapa mempelajari tentang indeks harga ini penting? Yang pertama adalah mengukur tingkat inflasi dan deflasi. Perlu diketahui, inflasi merupakan peningkatan harga barang dan jasa secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Jadi ketika kenaikan harga ini terjadi terus-menerus, maka itu dinamakan inflasi. Kebalikannya adalah deflasi, di mana penurunan harga yang terus-menerus dari waktu ke waktu itu namanya deflasi. Nah, lalu apa efeknya inflasi dan deflasi ini? Yang pertama adalah ketika harga barang dan jasa selalu meningkat, tetapi pendapatannya tetap, maka yang terjadi adalah turunnya daya beli masyarakat. Kenapa? Ya karena harganya mahal. Jadi daya belinya turun, dikurangi. Agar apa? Agar uangnya cukup. Nah, ketika deflasi, ini yang dirugikan adalah pengusaha. Ya, perusahaan-perusahaan, penjual barang, dan sebagainya. Karena perusahaan yang memproduksi suatu barang, ini kan sudah ada perhitungan sebelumnya. Jadi ketika harga sebelum deflasi, mereka sudah mengumpulkan bahan, mereka sudah membayar karyawan, lalu saat menjual ternyata harga barangnya turun. Nah, maka faktor produksi ini lebih mahal daripada harga barang yang dijual. Maka efeknya apa? Ya akan terjadi kerugian pada perusahaan tersebut. Yang kedua, menentukan atau menyesuaikan upah minimum. Nah, ini pentingnya untuk pemerintah. Jadi penyesuaian upah minimum ini bisa dilakukan. Jadi ketika terjadi inflasi, pemerintah menyesuaikan upah pekerja atau menaikkan upah pekerja agar apa? Agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cukup. Nah, begitu juga sebaliknya kalau deflasi. Tapi jarang ya mengambil keputusan menurunkan gaji para karyawan, para pekerja itu jarang sekali. Yang ketiga, merencanakan bisnis dan investasi. Nah, ketika kalian ingin berbisnis, ingin berinvestasi, maka kalian perlu mengetahui berapa indeks harga saat ini. Untuk apa? Untuk menentukan harga barang berdasarkan biaya produksinya. Jadi ketika terjadi inflasi, semua bahan naik, maka harga barang yang sudah diproduksi ya akan naik, akan meningkat juga. Begitupun sebaliknya, kalau terjadi deflasi, faktor produksi seperti bahan-bahan mentah ini harganya turun, maka produk yang dihasilkan, produk yang jadi itu juga bisa diturunkan. Karena memang harga faktor produksinya juga murah. Yang terakhir adalah mengukur kesejahteraan masyarakat. Nah, ini pentingnya. Jadi ketika kalian mengukur kesejahteraan masyarakat, terutama keluarga kalian sendiri, kalian bisa melihat indeks harga.
Jika indeks harga naik terlalu cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan, berarti daya beli masyarakat akan turun. Ketika daya beli masyarakat akan turun, menandakan apa? Ya masyarakat tidak mampu mengonsumsi barang seperti biasanya. Apa artinya? Kesejahteraan masyarakat menurun. Oke, setelah memahami pengertian, memahami pentingnya indeks harga, kita menuju ke metode perhitungan. Tanpa metode perhitungan, kalian juga tidak akan bisa melihat indeks harga, juga tidak bisa menelaah pentingnya mengetahui indeks harga. Jadi metode perhitungan, delta P sama dengan PN per PO dikali 100. Jadi delta P perubahan harga itu sama dengan PN harga pada tahun yang ditanyakan per atau dibagi PO harga tahun dasar dikalikan 100. Nanti hasilnya adalah berupa indeks harga, yaitu yang kalian lihat nanti. Oke, setelah mengetahui rumusnya, kita harus tahu tata cara atau step-step pengerjaannya. Oke, kita masuk ke contoh perhitungan. Jadi bayangkan ketika ada keranjang konsumsi yang kalian bawa, yang terdiri dari beras, ini 10.000 per kilo pada tahun dasar, lalu pada tahun yang dibandingkan, tahun selanjutnya itu adalah 12.000 per kilo. Begitu juga dengan telur, 20.000 per kilo, dan tahun selanjutnya adalah 22.000. Minyak goreng 14.000 per liter dan meningkat 18.000 per liter di tahun setelahnya. Langkah pertama adalah hitung dulu total harga pada tahun dasar dan tahun yang dibandingkan. Jadi tahun dasar dulu sejumlah 44.000 dan tahun yang dibandingkan sejumlah 52.000. Jadi delta P sama dengan PN per PO dikali 100. Nah, ketemunya adalah 118,18. Jadi untuk menghitung peningkatannya yang 100 ini buang saja. Berarti 18,18% peningkatannya. Oke, kita masuk metode perhitungan yang kedua, yaitu metode indeks harga agregatif sederhana yang dilambangkan dengan IA sama dengan sigma PN per sigma PO kali 100. Nah, jadi perubahan harga itu sama dengan jumlah harga di tahun ke N atau tahun yang akan dihitung atau tahun yang ditanyakan dibagi jumlah harga pada tahun dasar dikali 100. Kita langsung ke contoh aja ya, agar cepat pahamnya. Jadi di dalam tabel ini tersedia harga beras, telur, dan minyak goreng. Jadi pada tahun 2020 yang ditetapkan menjadi harga tahun dasar, ini 10.000 per kilo untuk beras, 20.000 per kilo untuk telur, 14.000 per liter untuk minyak goreng. Tabel sebelahnya adalah 12.000 per kilo untuk beras, 22.000 per kilo telur, dan 18.000 per liter untuk minyak. Ya, caranya hampir sama ya dari cara yang awal tadi, cuma di sini ada dikasih sigma yang menandakan bahwasanya ini jumlah. Jadi jumlah PN per jumlah PO kali 100. Yang ketemunya adalah 118,18. Jadi kalau pengen menghitung peningkatannya saja, ya 100-nya ini dibuang. Jadi 18,18% itu adalah peningkatan harga tahun ini dibandingkan tahun dasar. Metode perhitungan selanjutnya. Di sini ada dua metode yang langsung saya tampilkan. Yang pertama adalah Last Payres. Jadi di sini dijelaskan indeks harga diperoleh dengan cara menggunakan faktor penimbang kuantitas barang pada tahun dasar, yang mana dilambangkan dengan IL atau indeks Last Payres. IL sama dengan sigma PN kali CO per sigma PO kali CO kali 100. Yang kedua adalah metode PASE,
yaitu indeks harga diperoleh dengan cara menggunakan faktor penimbang kuantitas barang pada tahun yang dihitung angka indeksnya. Jadi di sini dilambangkan dengan IP sama dengan sigma PN kali VN dibagi sigma PO kali VN dikali 100. Oke, kita coba lihat dulu contoh perhitungannya. Ini last periods. Kita lihat di dalam tabel masih sama ya. Kasusnya seperti yang tadi. Jadi di sini hanya ditambahi kuantitas barang di tahun dasar. Nah, langkah pertama, hitung dulu nilai total untuk tahun dasar dan tahun yang dibandingkan. Jadi untuk tahun dasar ketemu 166.000 dan untuk tahun yang dibandingkan ini ketemu 198.000. Langkah selanjutnya adalah hitung. Jadi masukkan ke rumus-rumus IL sama dengan sigma PN kali V0, lalu sigma PO kali V0 masukkan dikalikan 100. Yang hasilnya adalah 119,28. Jadi kalau ingin persentase perbandingannya atau peningkatannya adalah 19,28%. Nah, kalau metode fase ini agak berbeda juga hasilnya karena memang caranya atau pengalinya juga berbeda. Tadi di tahun dasar, sekarang di tahun yang dibandingkan. Jadi sama, masukkan dulu, dikalikan semua, harga dikalikan barang, jadi lalu dijumlahkan semua, hasilnya adalah 210.000 dan pada tahun yang dibandingkan hasilnya adalah 250.000. Lalu IP, indeks fase, kita masukkan 250 ini yang tahun dibandingkan, jadi yang atas. Yang 210.000 ini pada tahun dasar. Dikalikan 100, hasilnya adalah 119,5. Jadi kalau mengambil persentasenya saja, ya 100-nya dibuang, berarti 19,05. Peningkatan indeks harga berdasarkan perhitungan fase. Nah, setelah kita memahami perhitungan-perhitungannya, lalu pengaruhnya apa? Jadi yang pertama di sini adalah inflasi yang terlalu tinggi menyebabkan daya beli masyarakat melemah. Kalau daya beli melemah, maka untuk mengatasi inflasi yang terlalu tinggi, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Kenapa? Ya udah, nggak usah konsumsi aja, kamu nabung aja di bank. Kamu dapat bunga yang besar. Ketika orang-orang menabung ke bank, maka produk ini kan permintaannya berkurang. Jadi orang yang mau beli ini berkurang, sudah harganya mahal, terus BI meningkatkan bunga. Jadi ya udah, kita nabung saja. Begitu. Jadi untuk grafik ini ketika biru ini adalah inflation rate, ketika inflasi naik, maka di sini interest rate atau suku bunga dinaikkan sama bank. Maka akan menyebabkan inflasi ini menurun dengan sendirinya. Karena memang penawaran barangnya tetap, tapi permintaannya berkurang. Ingat, ketika penawaran lebih tinggi daripada permintaan, maka harga akan mengalami penurunan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Dan ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Apalagi yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga. Ya, nanti komen di bawah ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.